Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 9 dan soal nomor 10 dari buku paket halaman 308 ya. Nomor 9, gunakan identitas-identitas trigonometri dasar untuk menentukan nilai cos theta jika tangen theta diketahui sama dengan negatif 4 dan theta terletak antara 3pi per 2 radian sampai dengan 2pi radian ya. Jadi kalau 3pi per 2 radian itu sama dengan sudut 270 derajat. Kalau 2pi radian itu sama dengan sudut 360 derajat. Dengan kata lain, ya Dek ya, theta di sini terletak di kuadran 4. Jadi theta terletak di kuadran 4. Nah, ini penting untuk menentukan tandanya, untuk menentukan plus minusnya ya. Sebab nanti fungsi sin, cos, dan tangen itu akan berbeda tanda ketika berbeda kuadran. Nah, ini juga sudah kita bahas ya di video materi. Mungkin ini kita akan review sedikit-sedikit aja. Jadi ketika kita bicara sudut ya pada fungsi trigonometri, itu ada pembagian kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 berarti antara 0 sampai dengan 90 derajat. Lalu kuadran 2 antara 90 sampai dengan 180 derajat. Lalu kuadran 3 ini antara 180 sampai dengan 270 derajat. Kemudian kuadran 4 ini antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang mana nanti di kuadran 1 semua fungsi trigonometri itu bertanda positif. Ya, sin, cos, tangen semuanya positif. Kemudian di kuadran 2 itu yang positif adalah sinnya. Ya, jadi selain sin yaitu cos dan tangen bertanda negatif. Lalu di kuadran 3 ini yang positif adalah tangennya. Ya, selain tangen berarti sin dan cos bertanda negatif. Lalu di kuadran 4 ya, yang positif itu adalah cos. Ya, jadi selain cos yaitu sin dan tangen nanti bertanda negatif, itu di kuadran 4. Nah, untuk mengingat ini kita menggunakan istilah semua suka tahu campur, ya kan? Jadi ini semua, kemudian sin, ini suka. Diawali huruf S, berarti kita ingat sin. Kemudian di kuadran 3, semua suka tahu. Nah, diawali dengan huruf T atau ta, tangen ya, berarti di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Kemudian di kuadran 4 ya, semua suka tahu campur. Nah, berarti di sini diawali dengan huruf C, maka mengingatkan kita dengan cos ya, artinya di kuadran 4 yang positif itu adalah fungsi kosinus. Selain kosinus bertanda negatif. Nah, kebetulan untuk soal nomor 9 ya Dek ya, tetanya terletak di kuadran 4. Nah, ini buktinya tangen theta bertanda negatif. Coba saya tulis dulu ya. Jadi diketahui tangen theta itu sama dengan negatif 4. Nah, tugas kita adalah menentukan berapa nilainya cos theta. Yang mana theta nanti terletak di kuadran 4 berarti bertanda positif. Ya Dek ya. Nah, cos theta itu rumusnya adalah cosami. Nah, cosami ya. Oke, ini saya beri tanda dulu. Apa maksudnya? Jadi kalau kita bicara perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, dan tangen, maka kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku seperti ini. Nah, misalkan di sini kita punya sudut theta ya. Ini adalah sisi siku-sikunya. Berarti nanti untuk tangen ya kan, rumusnya adalah tan desa ya. Jadi tangen itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ini depan, yang ini samping. Lah yang ini disebut sebagai sisi miring ya. Kemudian kalau cos theta rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, di soal diketahui tangen theta sama dengan negatif 4. Ya, ini langsung aja kita ambil nilai positifnya. Jadi abaikan tanda negatifnya. Artinya sisi depannya panjangnya 4, ya ini 4 satuan. Kemudian sisi sampingnya itu sama dengan 1 satuan. Maka karena kita mau mencari cos, yang mana cos itu rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, berarti sekarang kita bisa menghitung berapa panjangnya sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya kan? Berarti panjangnya sisi miring
itu akan sama dengan akar. Ya, langsung aja ini 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti ini akan sama dengan akar berapa? 1 ditambah 16 sama dengan 17. Sehingga cos theta ya nilainya ini positif ya Dek ya, karena terletak di kuadran 4. Rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sisi sampingnya sama dengan 1, sisi miringnya akar 17. Nah, selesai sudah ini sebenarnya. Tetapi biasanya kita tidak menghendaki ada bentuk akar di bawahnya tanda per. Ya, berarti ini harus kita rasionalkan. Nah, caranya adalah ini tinggal kita kalikan dengan akar 17 per akar 17. Ya, akar 17 kali akar 17 itu sama dengan 17. Berarti ini akan sama dengan 1/17 akar 17. Nah, sehingga ketika ditanya berapa nilainya cos theta, kalau diketahui tangen theta negatif 4 dan theta terletak di kuadran 4, maka jawabannya adalah cos theta sama dengan boleh 1 per akar 17, boleh juga 1/17 akar 17. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Nah, soal nomor 10. Tentukan daerah asal dari fungsi fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Daerah asal atau domain ya Dek ya. Nah, ini soal yang relatif gampang sebenarnya. Prinsipnya adalah di bawahnya tanda akar ini tidak boleh menghasilkan bilangan negatif. Jadi nanti x kuadrat min 4 ini jangan sampai bertanda negatif. Ya, sebab ketika di bawahnya tanda akar ini bernilai negatif, menyebabkan fungsi fx menjadi tidak terdefinisi. Nah, prinsip itu kita gunakan untuk menentukan daerah asalnya. Gitu ya, untuk menentukan domainnya. Maka langsung aja ini kita tuliskan x kuadrat dikurangi 4 ini harus lebih besar atau minimal sama dengan 0. Ya, tidak boleh berupa bilangan negatif. Kalau positif boleh atau minimal yang paling kecil sama dengan 0. Karena akar 0 itu sama dengan 0. Gitu ya. Tetapi akar bilangan negatif itu tidak terdefinisi. Nah, artinya sekarang kita akan mencari penyelesaian bagi sebuah pertidaksamaan. Ya, masih ingat caranya ya. Bentuk pertidaksamaan ini kita nyatakan dulu, kita ubah dalam bentuk persamaan, yaitu x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya x kuadrat min 4 ini bisa kita tulis ulang dalam bentuk x plus 2 kali x min 2 ya, sama dengan 0. Jadi ingat, kalau kita punya a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b dikalikan dengan a min b. Nah, bentuk aljabar seperti ini akan sering sekali kita gunakan ya. Jadi hukumnya wajib, ini harus diingat-ingat dan dipahami tentunya. Baik, selanjutnya kita buat garis bilangannya. Nah, ini kita buat garis bilangannya. Oh, sebelum kita buat garis bilangan, kita tentukan dulu ya, x yang memenuhi itu berapa saja. Berarti yang pertama x plus 2 ini sama dengan 0 ya. Kemudian x min 2 sama dengan 0. Maka x1 nanti sama dengan negatif 2. Jadi plus 2 pindah ke kanan jadinya min ya kan. Kemudian yang di sini x2 itu sama dengan plus 2 ya, min 2. Kalau kita pindah ke kanan jadinya plus 2. Nah, baru kita gambar pada garis bilangan ya. Di sini kan lebih dari atau sama dengan, maka ini bulatannya utuh ya, bulatannya tertutup. Ini negatif 2, yang di sini adalah plus 2 ya. Kemudian kita lakukan uji titik. Nah, kita masukkan saja 0 ya. Jadi 0 itu kan terletak antara min 2 dan 2. Kita masukkan ke sini 0 kuadrat min 4, berarti kan hasilnya negatif. Artinya antara min 2 dan 2 ini nanti hasilnya adalah negatif, berarti ini tidak memenuhi. Kalau yang di sini negatif, maka di sebelah sini pasti positif, yang di sini adalah juga positif. Nah, yang dicari itu adalah yang positif, berarti nanti yang memenuhi itu adalah yang ini, x kurang dari atau sama dengan negatif 2 dan x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, itu adalah domainnya.
Nah, tinggal kita tulis ya. Domain bagi fungsi fx adalah himpunan x ya, di mana x kurang dari atau sama dengan negatif 2 dan x lebih dari atau sama dengan 2, kemudian x elemen bilangan real. Nah, ini jawabannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.